For English speakers, click the top right corner. Click Captions and select Auto Translate. Select English and happy crocheting. Assalamualaikum, selamat datang teman-teman rajut di Ngerajut Bareng Inas Craft. Untuk yang baru pertama kali lihat video ini, perkenalkan, nama saya Inas Fadil Basmeleh, perajut yang gampang bosenan. Jadi kali ini kita akan ngerajut ini bantal Helia Sunflower. Nah, mungkin ada yang rasanya pernah lihat pola ini, terutama yang tinggal di luar negeri, mungkin rasanya kayak pernah lihat. Jadi memang pola ini sebelumnya pernah dimuat di majalah Crochet Now di Inggris. Nah, polanya itu, oh ya, edisi 66. Coba tahu ada yang mau nyari. Jadi ini polanya awalnya hanya mandala saja dan berbahasa Inggris dengan terminologi Inggris. Makanya kenapa nggak rilis dari dulu, karena terminologinya Inggris, jadi harus diganti lagi ke terminologi Amerika, karena banyak teman-teman yang pakai terminologi Amerika. Indonesia juga pakai terminologi Amerika, dan juga masih banyak tugas-tugas rajut yang lain. Jadi alhamdulillah akhirnya sekarang rilis, tapi ini diganti ya desainnya, ganti desain jadi seperti ini. Ini desain awalnya yang ada di majalah. Jadi desainnya itu agak lebih banyak chains, banyak yang bolong-bolong seperti ini. Nah, biar seru crochet alongnya, jadi dijadikan cover bantal biar lebih lama ya, biar lebih capek bikinnya. Nah, ini sudah lebih tipis ya, rongganya ini nggak sebesar yang tadi. Dan kenapa ganti nama? Jadi ini awalnya namanya Sunny Sunflower, tapi karena terlalu banyak yang nama Sunny Sunflower ternyata di internet, dan biar gampang nyarinya pola ini, biar cepat ketemu, kita ganti nama. Dan terima kasih teman-teman yang sudah ikut partisipasi untuk mikirin nama barunya. Tapi akhirnya namanya jatuh ke Helia. Helia itu dari kata apa ya? Helianthus. Ya inilah, pokoknya ditulis aja. Intinya itu artinya juga sama, bunga matahari atau sunflower. Nah, ini belum ada yang make. Ada sih satu orang di Ravelry, tapi jarang yang make ya. Jadi biar cepat ketemu. Jadi crochet along ini akan diadakan di bulan September dan Oktober. 2 gelombang ya. Gelombang pertama September, gelombang kedua Oktober 2025. Untuk teman-teman yang nonton video ini sudah lewat bulannya, sudah tidak ada crochet along lagi, tetap bisa mendapatkan polanya di link di deskripsi nanti. Jadi pola ini akan dibagi jadi 6 bagian. Kalau nggak salah ini bagian pertama, nanti ini kedua, ketiga, keempat, kelima, dan terakhir ini 6. Ke-6. Jadi ada 6 bagian. Setiap bagian mungkin kisaran 2-3 hari aja. Jadi kita akan ngerajut ini selama 2 minggu. Pola ini ada videonya. Setiap putaran ini, setiap baris nanti ada videonya sendiri biar memudahkan teman-teman pemula. Untuk yang ikut crochet along, untuk perajut Indonesia nanti akan ada grup WhatsApp. Dan untuk perajut internasional yang berbahasa Inggris, grupnya ada di Instagram. Bisa beli pola di Ravelry atau di website. Kemudian pertanyaan paling banyak yaitu benang apa. Jadi benang apa yang saya gunakan? Di sini saya pakai benang Aneka Sakura Milk Cotton Chunky. Ini benang decay, benangnya agak tebal. Jadi kenapa saya pakai benang ini? Ya tentu biar cepat jadi. Dan enak juga benangnya, maksudnya ya tebal, empuk. Rekomendasi jarumnya ini 3,5 nomor 6 ya kalau nggak salah. Tapi saya di sini pakai jarum nomor 4. Kenapa? Ya tentu biar cepet jadi juga. Dan hasilnya juga ya lumayan lah ya, tetap rapet, nggak terlalu berongga banget. Jadi ini benangnya akrilik, full akrilik. Kalau teman-teman tidak suka benang akrilik, teman-teman bisa pakai benang lain juga yang mungkin mempunyai ketebalan yang sama. Contohnya mungkin benang Katun Bali Chunky, Katun Bali Big Ply
Lalu ada benang poli, yang suka poli bisa pakai poli yang tebal seperti politik ya namanya, kalau nggak salah politik. Dan pertanyaan berikutnya ini berapa gulung benang? Karena di sini dominan memakai coklat dan kuning. Coklat ini saya pakai 3 gulung. Satu gulungnya ini 50 gram. Jadi siapkan 150 gram, tapi nggak habis sih 150 gram, mungkin 2 gulung lebih dikit. Lalu benang warna kuning saya pakai 2 gulung, ya mungkin nggak habis juga. Ya siapkan 2 gulung, berarti 100 gram. Dan sisa warnanya, ini ada putih, coklat muda, coklat tua, hijau, apalagi hijau muda. Ini cukup 1 gulung saja. Hasil akhir dari pola ini, jadi ini karena saya pakai benang sakura, hasilnya ternyata 39 cm. Kenapa nggak 40? Jadi yang pernah ikut Peace Garden, nah ini polanya. Peace Garden ini ukurannya 40 cm dengan benang Paintbox Cotton dari Inggris kalau nggak salah. Jadi nggak tahu ada nggak ya masih di Indonesia. Ini 40 cm. Dan saat saya coba benang sakura untuk membuat Peace Garden, hasilnya ternyata 39 cm, lebih kecil 1 cm. Sedangkan saya ingin ini jadi patokan ya biar sama hasilnya 40 cm. Ya ini sedikit cerita ya. Jadi ini juga saya desain 30 cm dengan harapan kalau pakai benang Paintbox tadi mungkin hasilnya juga 40 cm. Nah seperti itu ya kira-kira. Tapi kalau 30 cm juga tidak masalah. Ini hasilnya bantalnya lebih padat, jadi nggak ada rongga. Kalau 40 cm mungkin ada rongga sedikit. Nah ini karena dia 30 cm dan inner bantalnya itu 40 cm, jadi hasilnya lebih padat, lebih ketarik, rajutannya ketarik. Jadi untuk teman-teman yang hasilnya 30 cm itu tidak masalah. Dan kalau mau pakai benang yang kecil juga tidak masalah. Mungkin nanti kita akan buatkan tambahan 3 baris, siapa tahu bisa nyampe 40 cm. Jadi semoga masalah benang tidak ada kendala ya, bebas. Benangnya apa aja bebas. Tidak harus benang tebal, benang yang kecil boleh dengan jarum yang sesuai dengan benangnya. Dan teman-teman yang tidak mau membuat bantal juga bisa, nanti berhenti di baris ini, daun terakhir ini bisa menghasilkan mandala dan bisa dijadikan hiasan dinding atau dijadikan hiasan bantal, nanti ditaruh di bantal kotak gitu maksudnya, atau di tas, atau kalau hasilnya juga lebih kecil nanti bisa untuk hiasan ya. Jadi benangnya bebas sekali. Dan untuk warna ini juga bebas, teman-teman tidak harus menggunakan warna yang sama. Kalau teman-teman menggunakan benang yang lebih banyak warnanya, mungkin tidak sampai 3 gulung ya. Nah ini saya belum kasih lihat sisi belakang. Jadi ini sisi belakangnya. Kenapa pink? Karena waktu itu saya desainnya lagi pakai pink. Ini kuning ya ceritanya. Ini kuning, ini hijau, ini coklat tua. Jadi kenapa coklat tua banyak memakai 3 gulung? Karena ini banyak ya coklat tua nanti, terus kuning juga. Di sini kuning juga. Kuning 2 gulung, coklat tua 3 gulung. Tapi biar teman-teman tidak mengurung kreativitasnya, saya sudah minta tolong ke tester untuk menggunakan warna lain, jangan seperti warna ini. Nah ini dia beberapa hasilnya, hasil teman dari Jepang. Ini dia menggunakan benang yang ketebalannya sama sepertinya, tapi hasilnya ternyata 37 cm. Nah itu tidak masalah ya, bisa ditambah lagi nanti barisnya. Nah ini warnanya, ini untuk sisi depan, cantik sekali warnanya, dan ini untuk sisi belakang. Kemudian ini ada karya teman juga di Jepang, Yoriko. Nah ini tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan ya. Cantik banget dan sangat telaten, ganti-ganti warna setiap kelopak. Nah ini dia baru jadi sisi depan, belum jadi sisi belakangnya. Kita tunggu nanti di Instagramnya saja ya hasilnya. Nah ini teman-teman yang senang tantangan dan rajin banget ganti-ganti benang, bisa juga mengikuti cara dia. Jadi setiap kelopaknya itu diganti-ganti warnanya. Kemudian ini ada teman dari Amerika, dia menggunakan benang yang lebih kecil.
hasilnya berapa ya? Nanti coba ditanyain deh. Kalau ada ini sudah ditulis ya di video ini. Nah, hasilnya lebih kecil. Nah, ini juga nggak apa-apa. Dan akhirnya dia tetap membuat bantal walaupun hasilnya kecil. Kemudian ini ada teman dari Indonesia, Mbak Tayu. Terima kasih Mbak Tayu sudah bantu tes pola juga. Jadi di sini Mbak Tayu pakai benang silk cotton juga yang gambar sapi. Hasilnya ternyata 38 cm. Saya 39 ya. Ya inilah masalah ini ya. Masalah ketegangan benang. Bagaimana kita menarik benangnya. Nah, ini warna-warnanya juga cantik sekali. Jadi teman-teman tidak perlu ya warnanya itu harus ini harus itu. Yang di rumah juga bisa. Benang yang di rumah, pakai yang di rumah. Habisin dulu ya. Kemudian ini teman dari Amerika, Christine. Warnanya juga bagus, keren banget di sini, sangat berani. Karena jujur saya nggak berani ya pakai warna yang nabrak-nabrak, tapi ini keren sih warnanya. Kemudian alat lain yang dibutuhkan mungkin jarum tapestri ya, jarum tapestri untuk merapikan sisa-sisa benang. Nah, lalu di sini saya tidak blocking, tidak perlu di blocking karena sudah terbentuk dengan memasukkan bantal. Kecuali teman-teman mungkin yang mau buat mandala ya, seperti ini. Yang mau buat mandala mungkin bisa blocking biar hasilnya nanti lebih cantik. Polanya dalam bentuk PDF dan videonya ada di YouTube. Untuk perajut yang ada di luar Indonesia, jangan lupa mengaktifkan subtitle Inggris ya. Karena videonya masih pakai bahasa Indonesia. Saya belum selesai les bahasa Inggrisnya. Doakan ya, semoga cepat lancar bahasa Inggris. Lalu ada diagramnya juga, ada chart ya bacanya. Jadi ada chartnya juga. Yang senang baca pola gambar, ada tersedia pola gambar hasil karya teman di Jepang, Masako. Terima kasih banyak karena sudah support selama ini dengan diagramnya yang cantik dan keren-keren. Polanya ini berbayar. Teman-teman bisa mendapatkannya di link di deskripsi. Apakah pemula boleh ikut? Kalau sudah bisa tusukan dasar seperti single crochet, half double crochet, double crochet, treble crochet, teman-teman bisa ikut karena ada videonya nanti ya. Jadi tusukannya ini sebenarnya dasar-dasar, termasuk dasar-dasar ya. Kecuali ini ada special stitchnya. Di sini ada tusuk puff dan ada tusuk piko. Ini gampang insya Allah. Jadi yang pemula sudah bisa dasar, insya Allah bisa ikut ya, bisa daftar atau bisa membeli polanya. Apakah hasilnya boleh dijual? Boleh, tentu boleh. Teman-teman yang sudah bikin ini dan berencana ingin menjualnya, mungkin untuk mendapatkan tambahan penghasilan, boleh banget jual hasil karyanya. Bukan jual pola ya, inget. Bukan jual pola. Kecuali teman-teman nanti yang punya Linkit mau afiliator, sebagai afiliator ya, bisa nanti insya Allah saya coba nanti, siapa tahu bisa di affiliate. Dan jangan lupa teman-teman ketika membuat ini untuk share hasil karyanya dengan hashtag ini dan tag Inascraft. Mungkin ini dulu, yuk absen siapa aja yang sudah daftar untuk September Oktober ini. Coba komen, kita ketemuan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di Crochet Along Inascraft.